Kita sadar, judul video ini mungkin akan memicu kemarahan banyak orang. Tapi mari dengar dulu sampai tuntas. Karena terkadang, yang menyulitkan bukanlah kemiskinannya, tapi pola pikir di baliknya. Ada banyak orang yang tetap bersikukuh menjalani hidup dengan cara yang menyulitkan. Punya banyak anak padahal tak sanggup memberi makan, hidup dalam kemiskinan tapi masih egois dan tidak berpikir panjang. Ada yang benar-benar tidak mau bekerja atau berusaha, hanya menunggu iba dari orang lain. Ada pula yang mengaku sudah berjuang, tapi bertahun-tahun tetap jalan di tempat, tak pernah ada perubahan berarti. Yang paling menyedihkan adalah ketika kemiskinan diwariskan dari orang tua ke anak. Bukan berupa aset, tapi mentalitas. Kita tidak sedang asal menuduh. Kita tidak buta. Kita tahu banyak dari mereka yang tidak memilih untuk hidup dalam situasi sulit seperti itu. Tapi keadaan memang seringkali menjebak. Kita sering melihat pemandangan di jalanan. Orang tua membawa anak kecil di bawah terik matahari, meminta belas kasihan. Bukan karena mereka malas berubah, tapi karena pilihan yang tersedia sangat terbatas. Mereka tidak bodoh. Mereka hanya terjebak dalam lingkaran yang sulit ditembus. Negara dengan segala kerumitan sosial dan ekonominya belum memberi akses yang cukup untuk bangkit. Maka solusi instan jadi satu-satunya jalan. Mengandalkan belas kasih adalah cara bertahan paling realistis bagi sebagian dari mereka. Di media sosial pun pola ini berulang. Ada yang menayangkan kesulitan hidup secara dramatis demi mendapatkan simpati atau bantuan. Sebagian memang benar-benar membutuhkan, tapi ada juga yang melihat ini sebagai cara hidup. Kita tidak sepenuhnya menyalahkan mereka. Mereka sedang berjuang dengan cara yang mereka tahu. Sistem yang mendewakan citra dan perhatian di media sosial membuat siapapun yang mampu menarik simpati bisa mendapat keuntungan. Kita sebagai penonton ikut menjadi bagian dari siklus ini. Dan meskipun kita tidak bisa serta-merta menyalahkan mereka yang hidup dalam kemiskinan, kita harus mengakui bahwa sistem yang rusak ikut menjebak mereka di sana. Pemerintah seharusnya memberikan solusi yang nyata, bukan sekadar bantuan musiman yang seringkali dijadikan alat politik menjelang pemilu. Korupsi, ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial, semuanya membuat mereka yang miskin semakin terpuruk. Karena kita hidup di sistem yang lebih peduli pencitraan jangka pendek daripada perbaikan jangka panjang. Ini membuat kemiskinan bukan lagi soal nasib semata, tapi tentang ketidakadilan sistemik. Kemiskinan lahir dari sistem yang sejak awal sudah timpang. Lihat pendidikan kita. Sebagian sekolah malah mengajarkan hal-hal tidak esensial. Fasilitas rusak, guru tidak kompeten, murid hanya menjadi angka statistik. Anak dari keluarga miskin masuk sekolah bukan untuk belajar, tapi untuk bertahan hidup. Banyak dari mereka akhirnya putus sekolah karena harus membantu orang tua sejak usia belia. Impian jadi dokter atau insinyur dikubur dalam-dalam. Lapangan kerja juga menyempit. Gaji tak sebanding dengan biaya hidup yang terus melonjak. Orang mulai mencari jalan pintas. Mencuri bukan karena ingin, tapi karena lapar. Mencopet bukan karena jahat, tapi karena harus membeli susu anak. Sayangnya, masyarakat lebih cepat memberi label sampah daripada memahami penyebab. Birokrasi pun tak kalah mempersulit. Mengurus bantuan sosial seringkali lebih rumit daripada masalah itu sendiri. Dari RT ke RW ke kelurahan, lalu disuruh fotokopi dokumen yang tak masuk akal. Akhirnya yang mendapatkan bantuan adalah mereka yang punya kenalan atau tahu cara bermain. Sementara yang benar-benar miskin dan gagap teknologi, tak bisa mengisi formulir online, tak punya HP, tak tahu caranya, mereka terpinggirkan. Dianggap tidak aktif, dianggap tidak layak dibantu, padahal mereka hanya tidak punya akses. Sistem ini bukan hanya tidak adil, ia secara aktif menyulitkan mereka yang di bawah. Kita hidup dalam negara yang mengajarkan kesabaran, tapi tak memberi solusi. Mengajarkan menerima nasib, tapi tak membuka akses.
Dan ketika mereka frustrasi, mereka justru disalahkan. Dibilang malas, dibilang tak bersyukur, dibilang cuma bisa mengeluh. Padahal sejak kecil mereka hanya dihadapkan pada tembok dan disuruh memanjat sendiri, tanpa tali, tanpa tangga. Jadi kalau kita bilang orang miskin menyusahkan, kita juga harus jujur. Sistem ini pun menyusahkan mereka. Kita hidup dalam mesin raksasa yang menyedot tenaga dari bawah demi kenyamanan mereka yang di atas. Selama sistem ini tak dirombak dari akar, kemiskinan akan terus menjadi warisan turun-temurun, bukan situasi yang terselesaikan. Dan ini bukan cuma soal sistem, ini soal cara pikir, soal mentalitas. Karena jujur saja, kadang yang membuat kemiskinan tetap ada bukan cuma keadaan, tapi isi kepala kita sendiri. Kita pernah bertanya-tanya, kenapa banyak orang miskin marah saat dikritik? Padahal kritik bukan untuk merendahkan, tapi untuk menyadarkan. Tapi di negeri ini, kritik dianggap hinaan. Dan yang paling sensitif, justru yang paling perlu diberitahu. Mentalitas korban sudah menjadi budaya. Setiap masalah dijawab dengan satu kalimat sakti. Ya gimana lagi, emang nasib kita begini. Tak ada usaha keluar. Tak ada kemarahan terhadap ketidakadilan. Yang ada hanya pasrah yang dibungkus kata-kata bijak. Dari kecil kita disuruh sabar, disuruh nerimo. Mengeluh dianggap kurang bersyukur. Bekerja keras tapi tetap miskin dibilang cobaan dari Tuhan. Lama-lama kita belajar diam, belajar menerima, bukan memperbaiki. Budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak diajarkan jangan bermimpi tinggi. Yang penting bisa makan. Tapi hidup bukan hanya soal makan. Kalau itu standar kita, maka kita hidup seperti makhluk prasejarah. Lebih menyedihkan lagi, budaya malu kita terbalik. Malu kerja halal jadi tukang bersih-bersih, tapi tidak malu mengemis. Malu jualan di pinggir jalan, tapi tidak malu live di TikTok minta saweran. Hari ini kemiskinan berubah jadi konten. Air mata bisa diuangkan. Derita bisa dijual demi gift. Anak kecil digendong sambil menangis jadi alat. Semua berubah menjadi transaksi murahan antara rasa kasihan dan kebutuhan. Masalahnya, mental miskin bukan soal isi dompet, tapi isi kepala. Dan yang lebih tragis, lingkungan miskin sering jadi komunitas yang saling tarik ke bawah. Yang mau maju dibilang sok. Ini bukan sekadar penghalang, ini racun. Kemiskinan bisa dilawan, bisa diputus, tapi butuh satu hal, kemauan. Tanpa kemauan, sebanyak apapun bantuan, sebanyak apapun program, semuanya percuma. Karena yang miskin bukan hanya isi dompetnya, tapi juga isi kepalanya. Sampai kapan kita hidup dalam budaya korban? Sampai kapan kita nyaman dalam derita, tapi marah saat dikritik? Ini saatnya bercermin. Sayangnya, cermin kita sudah retak. Dan kadang, kita sendiri yang melempar batunya. Kemiskinan bukan masalah yang selesai dengan bantuan sesaat. Negara sering memberikan program bantuan sosial yang terlihat solutif, tapi sejatinya hanya tambalan sementara yang tak menyentuh akar persoalan. Bantuan langsung tunai datangnya tak teratur, tidak menyentuh ketimpangan struktural. Pemerintah lebih sibuk memenuhi statistik ketimbang memperbaiki sistem secara nyata. Dan akhirnya, bansos jadi budaya, terutama menjelang pemilu. Tiba-tiba bantuan datang saat waktu politik mendekat. Seolah yang berkuasa baru ingat bahwa ada rakyat yang membutuhkan. Tapi kenapa bantuan itu tidak datang secara konsisten? Kenapa tidak merata? Karena bantuan itu bukan lagi soal kemanusiaan. Ia sudah berubah jadi alat kekuasaan dan politik.